Tanpa perlindungan yang tepat, jerih payah petani selama berbulan-bulan bisa hancur hanya dalam hitungan hari akibat serangan hama dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen. Kalimat pembuka tadi merupakan realita di lapangan, sekaligus alasan mengapa mata kuliah yang saya ampu ini sangat krusial. Perkenalkan, saya Gilang Faza Benatar, dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli pada jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sebagai prasyarat, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah entomologi sebelum mengikuti kelas ini. Kami mendesain kelas ini agar mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi mampu menganalisis. Mereka mempelajari sejarah dan peraturan perlindungan tanaman, jenis-jenis pengganggu seperti jamur, bakteri, virus, dan gulma, hingga faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Untuk mencapai hal tersebut, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student-centered learning yang meliputi ceramah, diskusi kelas, serta simulasi atau praktik agar keterampilan analisis mahasiswa semakin terasa. Seluruh proses ini dijalankan secara tatap muka maupun maya menggunakan Zoom Meeting serta Google Classroom. Sistem penilaian dalam kelas ini dibagi menjadi 5 komponen utama. Kami menilai sikap mahasiswa sebesar 5%, keaktifan di dalam kelas 10%, serta penugasan atau praktikum sebesar 20%. Sementara itu, untuk evaluasi akhir, ujian tengah semester dibobot 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Video yang akan Bapak dan Ibu saksikan sesaat lagi adalah rekaman proses pembelajaran pada pertemuan ketiga. Fokus diskusi kami pada sesi ini adalah membahas bagaimana pengertian tanaman sakit. Mari kita saksikan bersama bagaimana proses diskusi dan pembelajaran ini berlangsung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Jadi kita akan meneruskan materi sebelumnya yang sudah dipaparkan di pertemuan 2. Baik teman-teman, dalam pertemuan ketiga ini terima kasih sudah hadir. Saya cek dulu, tadi sudah dicek presensinya di sintesis, ternyata ada 2 mahasiswa yang berhalangan hadir, satu karena memang tanpa keterangan dan satu lagi itu sakit gitu. Tapi sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa diakhiri. Nah ini, dalam pertemuan ketiga ini, jadi harapannya setelah paparan materi perkuliahan ini berlangsung, teman-teman bisa menjelaskan gitu bagaimana pengertian tanaman sakit secara fisiologis, kemudian diidentifikasi dari kelompok patogen mana yang memiliki memicu gejala yang khas di tanaman, kemudian bagaimana teman-teman juga bisa menjelaskan mekanisme infeksinya antara berbagai jenis patogen, kemudian diidentifikasi yang arah luarannya itu adalah diagnosis penyakit tanaman itu nanti disebabkan oleh apa begitu. Nah ini, pernah tidak teman-teman melihat tanaman yang memiliki gejala atau perbedaan kenampakan di morfologinya gitu. Misalkan, oh ini nih ada yang sehat, ini kok ada yang sesuatu gejala yang bagaimana gitu. Boleh deh Rafif nih. Ini pernah nggak melihat tanaman yang dia muncul gejala yang aneh gitu atau berbeda dari tanaman normalnya gitu? Pernah Pak. Oke, seperti apa yang Rafif lihat? Contoh yang saya lihat itu di tanaman pisang Pak. Oke. Di daunnya
itu terkadang terlihat seperti bercak-bercak, Mm-mm. lalu menyebar hingga akhirnya dia layu, Pak. Ya, Gitu. oke. Ya, terima kasih Rafif untuk sharingnya bagaimana Rafif menemukan gejala yang tidak normal yang kita bisa lihat di tanaman. Nah ini, jadi teman-teman kita akan mengetahui dulu bagaimana definisi tanaman itu sakit gitu. Jadi tanaman juga seperti manusia gitu. Jadi kalau teman-teman bagaimana pentingnya kita mengamati gejala itu karena untuk bagaimana kita merancang strategi pengendalian yang tepat. Kalau di awal teman kita salah mendiagnosis penyebabnya itu apa, itu nanti di akhir pengendaliannya itu tidak tepat, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi karena dia tidak efisien pengendaliannya. Misalkan beberapa petani yang saya kunjungi di beberapa wilayah di Tasikmalaya itu ada yang keliru gitu. Dia sebetulnya karena penyakit blast itu disebabkan oleh jamur, tapi pengendaliannya itu ternyata pakai insektisida yang sasarannya itu kan buat serangga. Nah itu tidak tepat begitu. Jadi kalau di sini kita melihat tanaman sakit dan yang sehat itu ada 5 faktor yang dia itu sebetulnya terganggu dalam pertumbuhannya. Ada fisiologisnya yang terganggu, teman-teman sudah belajar kan di mata kuliah lain. Kemudian proses fotosintesisnya, penyerapan airnya, kemudian metabolismenya yang berhubungan langsung dengan proses lainnya itu, kemudian ini mempengaruhi atau mengiritasi bagaimana tanaman itu tumbuh, yang kemudian memicu gejala sakitnya. Jadi teman-teman bisa dilihat di gambar ini kan adalah tanaman sehat dan tanaman sakit. Di materi pekan lalu kita flashback kembali bagaimana tanaman itu sakit terbentuk. Di minggu lalu kita sudah belajar segitiga gangguan gitu. Nah di sini silakan ada yang pengen sharing atau ingat materi minggu lalu terkait segitiga gangguan? Oke, Rafif silakan. Izin menjawab terkait segitiga gangguan. Itu yang saya ingat adalah terdiri dari 3, Pak. Interaksi dari 3 faktor, yaitu inang, patogen, dan lingkungan. Ketika ketiga faktor ini berinteraksi dan ketiga-tiganya itu sesuai, maka penyakit bisa muncul. Oke, terima kasih Rafif, tepat sekali. Jadi kita ingat ya, tanaman itu sakit karena interaksi dari ketiga faktor ini. Jadi ini ibaratnya irisannya gitu. Nah, tadi ada lingkungan, kemudian ini inang atau tanamannya, nah ini patogennya. Nah, kalau ketiga faktor ini saling beririsan, nah di sini, nah gangguan itu akan muncul. Nah, upaya perlindungan tanaman itu adalah bagaimana kita mengecilkan dari ketiga faktor ini. Bisa dari faktor inangnya, misalkan di pemulihan tanaman itu kita merakit varietas yang tahan, atau lingkungannya, misalkan kalau beberapa patogen tertentu kan butuh kelembapan yang tinggi gitu. Nah, gimana kita mengatur teknik budidaya supaya lingkungannya itu tidak sesuai. Kemudian, nah ini fokus kita hari ini adalah di patogennya. Kita kenalan dulu dengan patogennya. Supaya tadi kalau kita memakai pengendalian kimia itu atau pengendalian tertentu, dia tepat sasaran gitu, berdasarkan hasil diagnosisnya. Nah ini. Pertama kita akan ini dulu ya, mengenali 4 jenis patogen besar yang menyerang tanaman budidaya kita. Pertama itu ada jamur, ini yang paling banyak jenisnya dan menyerang berbagai macam komoditas pertanian. Nah di sini yang dicirikan oleh jamur itu dia membentuk spora. Nah itu sporanya itu bisa berjumlah jutaan. Dalam satu titik atau per gram itu bisa jutaan. Makanya kalau ada tanaman yang bergejala kemungkinan karena patogen jamur itu akan sangat cepat menyebarnya. Nah itu disebarkan oleh angin. Nah yang khas dari jamur itu dia punya apresorium gitu. Dia punya suatu organ yang bisa mendobrak sel tanaman yang tidak dipunyai oleh patogen lain. Kalau patogen lain itu misalkan bakteri di sini. Bakteri itu dia menembus jaringannya itu
memanfaatkan jaringan alami atau lubang alami, misalkan stomata, hidatoda atau nektartoda. Nah, itu dia bisa masuk lewat sana. Cuma bakteri itu tidak punya organ yang bisa merusak dinding sel tanaman. Kalau jamur itu punya, berupa apresorium. Kalau banyaknya itu disebut apresoria. Jadi dia bisa mempenetrasi langsung ketika lingkungannya sesuai. Nah, bakteri dia tadi sudah dijelaskan ciri khasnya. Masuknya itu lewat lubang alami. Nah, untuk virus dia itu patogen obligat. Nah, itu ada yang tahu patogen obligat misalkan? Oke, Anissa. Baik Bapak, untuk patogen obligat itu setahu saya adalah patogen yang membutuhkan inang untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi jika tanpa inang mereka akan tidak aktif gitu Pak. Ya. Terima kasih, tepat ya Nisa. Tadi untuk virus itu dia sifatnya obligat, dia tidak bisa, dia itu memang seperti zombie gitu. Dia akan masuk ke inangnya, kemudian merusak DNA inangnya, kemudian dia akan menyebabkan tanaman itu sakit. Seperti itu. Nah, terakhir ini juga debatable antara ahli blok barat dan blok timur gitu kampusnya. Nematoda ini masuknya ke patogen atau ke hama gitu. Kalau blok timur misalkan kampus besar itu dia mengklasifikasinya ke kelompok hama. Kalau misalkan di barat di Bogor gitu itu mengklasifikasikan nematoda itu sebagai patogen. Kalau blok tengah ini kampus Mugar Masyar. Kalau saya lebih setuju patogen karena dia itu dalam menimbulkan gejalanya itu sistemik sifatnya seperti patogen pada umumnya gitu. Kalau di kampus lain itu dia mengklasifikasikan sebagai hama karena dia besar kan. Bisa dilihat kasat mata juga sebetulnya bisa dilihat gitu. Nah, kenapa dia patogen? Dia itu ketika mempenetrasi inangnya, dia itu mengeluarkan racun dan enzim yang kemudian merombak struktur atau morfologi tanaman yang dia serang. Nah, itu ciri khas patogen itu menyerangnya seperti itu. Jadi secara sistemik. Nah, ini kita kemudian akan bedah satu persatu bagaimana patogen itu menginfeksi. Misalkan jamur tadi sudah dijelaskan, dia itu nanti organnya itu akan terbawa oleh angin, kemudian ketika menempel ke tumbuhan, dia memerlukan kondisi lingkungan tertentu agar dia aktif. Nah, sporanya itu dia biasanya hinggap ke daun dan di sana ada interaksi, ada namanya gain for gain interaction gitu. Jadi kalau dia gennya itu tidak cocok, ya dia tidak mengenali itu sebagai inangnya gitu. Jadi kalau dia setelah nempel itu ternyata ada interaksi lagi. Secara banyak, ada secara kimiawi dan lainnya gitu. Baru nanti kalau dia merasa cocok, kemudian lingkungannya lembab, dia akan berkecambah, membentuk jerntub gitu. Nah, ini misalkan sporanya, nah dia akan berkecambah. Nah, ini dia tabung kecambah yang nantinya itu akan membentuk apresorium. Nah, ini organ inilah yang akan menjebol si selnya gitu. Nah, di sini ternyata dia tidak hanya menembus sel secara mekanis, dia juga mengeluarkan enzim gitu. Enzim yang bisa mendobrak si sel tadi. Contohnya di tanaman itu kan mengandung banyak kutin gitu. Jadi dia akan mengeluarkan enzim kutinase buat mendegradasi itu. Gitu. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan berbagai jenis racun yang bisa mendobrak merusak sel tanamannya. Nah, baru setelah inangnya itu berhasil dikuasai, dia akan merambah ke yang lainnya gitu, organ-organ atau sel yang lainnya, yaitu proses kolonisasi. Nah, ini kalau bakteri, dia itu masuk melalui luka atau melalui lubang alami. Tadi ada stomata, hidatoda yang keluar masuknya udara. Kemudian juga kalau dia luka mekanis, misalkan akar di dalam tanah, itu kan dia kalau tumbuh akar baru itu dia akan merusak sel yang akan ditumbuhinya itu. Nah, itu salah satu bentuk luka mekanis yang alami. Termasuk kita juga kalau misalkan
menanam cabai itu kan ada proses pemangkasan tunas air atau tunas-tunas yang untuk memaksimalkan buah. Nah, itu juga bisa jadi jalan masuk si bakteri ini. Nah, bakteri ini juga membutuhkan kelembapan yang tinggi, sama seperti jamur. Jadi kalau musim kering seperti sekarang, itu sangat jarang gitu serangan penyakit. Banyaknya itu hama. Seperti itu. Nah, kemudian virus ini membutuhkan sel inang yang hidup gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Anissa, dan membutuhkan vektor untuk penyebarannya. Ada dari berbagai jenis serangga. Khususnya itu serangga yang dia punya tipe mulut pencucuk penghisap gitu. Karena virus itu dia menyerangnya itu di phloem. Karena di sini banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh dia. Nah, serangga yang bisa menembus phloem ini itu dari golongan jenis memiliki tipe mulut pencucuk penghisap. Nah, ini nanti si serangga ini ketika melakukan proses pengambilan makanannya atau akuisisinya, nah itu nanti akan pindah virusnya itu ke dalam mulut serangga. Nah, itu nanti akan ada yang cuma nempel di alat mulutnya, ada yang dia beredar ke seluruh tubuh serangganya gitu. Nah, ini kemudian ketika serangganya terbang ke tanaman sehat lain, nanti yang menempel di sini itu akan dikeluarkan lagi ke tanaman sehatnya. Akhirnya tertular gitu. Jadi di sini butuh injeksi. Kalau sudah dia terinjeksi ke tanaman inang yang sehat, baru dia bereplikasi si virusnya ini. Nah, dia itu membutuhkan materi genetik dari tanaman itu untuk memperbanyak diri. Makanya kalau karena virus itu sulit dikendalikan, dia itu kalau bakteri dan jamur itu kan dia nempel di sel gitu. Pestisida masuk, dia akan mati gitu. Kalau virus tidak. Di dalam sel itu kan nanti ada inti sel. Inti sel nanti ada kromosom. Kromosom di dalamnya ada gen. Nah, virus itu menempelnya di gen itu. Jadi kalau ada virusida gitu-gitu tuh ya saya bisa bilang itu hoax gitu. Karena sulit kalau virus itu memang nempelnya itu di gen gitu. Hanya bisa dicegah dengan menggunakan varietas tahan gitu. Atau vaksin misalkan diinjeksi dengan virus yang lemah. Supaya nanti virus yang ganasnya itu tidak bisa bereplikasi. Dan dia menyebarnya itu secara sistemik. Tadi di sel itu nanti ada rongganya gitu antar sel. Nah, dia memanfaatkan gerakan fisika untuk menyebar di rongga-rongga antar sel ini gitu. Dan untuk menyasar phloem tadi karena di sana banyak sekali nutrisi. Nah, terakhir ada nematoda. Jadi dia bergeraknya itu di daerah perakaran tanaman untuk mencari inang yang sehat. Nah, dia itu menginfeksi tanaman itu sebetulnya nyari untuk tempat bertelur anaknya gitu. Nah, itu mencari inang-inang yang sehat. Nah, kalau nematoda ini dia punya perangkat yang namanya stilet seperti serangga tadi ya. Ini misal kepalanya gitu. Nah, ini stiletnya itu digunakan untuk mencucuk, merusak atau menembus dinding sel akar secara mekanis. Nah, baru ketika berada di dalam, dia itu menyerap nutrisinya dan tidak hanya menyerap tadi, kerusakan sistemik yang disebabkan itu dia mengeluarkan enzim dan toksin juga yang membuat tanaman itu bergejala. Jadi reaksi yang ditimbulkan umumnya adalah puru atau tumor atau pembekakan di akarnya, proliferasi gitu di itu. Nanti kita akan belajar macam-macam gejalanya. Nah, ini tiga gejala umum yang ada di tanaman ketika dia sakit. Pertama itu nekrosis. Nah, nekrosis itu sebenarnya dia itu respon tanaman untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi ketika patogen nempel di daun, itu tanaman sudah memprogram sel-selnya itu untuk mengaktifasi gen-gen tahannya gitu. Nah, ketika di sini dia akan seluruh dari akar sampai ujung daun itu nanti akan aktif gen resistennya. Namanya respon hipersensitif ya di situ. Misalkan di sini nanti ada jalur-jalurnya. Untuk di semester depan nanti akan dipelajari lebih detail.
Nah, ketika patogen itu sudah berhasil mengkolonisasi di salah satu jaringan, nah tanaman itu akan memprogram dirinya untuk mematikan jaringannya, atau istilah itu program cell death. Jadi dia akan mematikan jaringan-jaringannya supaya si patogennya ini terjebak di sini. Kalau dia sehat, dia tidak akan menyebar ke lainnya. Nah, itu yang memicu gejala nekrotis. Selain dia disebabkan juga oleh racun-racun yang dikeluarkan patogen. Kemudian ada hipoplastis atau hambatan kegagalan pertumbuhan. Nah, biasanya karena virus nih. Misalkan kalau teman-teman itu melihat morfologi dari daunnya itu bisa mengkerut, ada juga dia membesar. Tadi kan karena nematoda juga sama gitu. Nah, di sini kalau hipoplastis itu cirinya adalah kerdil dan klorosis menguning karena dia ada gangguan fisiologis. Tadi misalkan kalau Fusarium ajamur itu ada di dalam silem, itu merusak jaringan silemnya, jadi dia tidak bisa mentranslokasi air dan nutrisi. Nah, itu akan memicu gejala ini, kekuningan atau kerdil. Terakhir ini ada hiperplastis, tadi contohnya nematoda. Dia itu bisa memicu sel-selnya itu aktif membelah. Contoh ada satu jenis patogen itu fitoplasma. Jadi fitoplasma itu dia bisa memprogram selnya itu menumbuhkan dirinya sendiri karena dia merusak gen penyandi untuk pemroduksi auksinnya. Jadi auksin yang harusnya bisa ditekan, dia diproduksi terus-menerus. Akhirnya tanaman itu gede gitu. Salah satu patogen yang menyebabkan hiperplastis itu ya puru akar ini, atau bengkak sapu setan. Nah, ini karena fitoplasma di kita belum dipelajari dan belum ada tuh, ahlinya jarang banget yang ada di Indonesia. Oke, sebelum ke studi kasus, jadi itu ya pentingnya bagaimana tanaman itu kita lindungi. Misal kalau teman-teman nonton film Interstellar, itu ada yang udah nonton belum? Udah ya, itu ya nontonnya jangan drakor mulu ya, Dila gitu. Jadi di film Interstellar itu berbasis sains kan, kita itu berusaha mencari planet baru untuk yang bisa mensuplai pangan untuk keberlangsungan manusia gitu. Kalau di sana di adegan awal itu kan dia ada hawar daun kan yang menyerang tanaman jagung gitu. Sampai itu harus dimusnahkan semuanya gitu. Nah, itu penting karena itu ya kenyataan. Contohnya misalkan di mata kuliah kesuburan tanah teman-teman belajar bagaimana tanah kita juga sudah rusak kan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa tanah kita itu maksimal bisa ditanami dengan baik itu di rentang 20 tahun lagi. Jadi nanti cucu kita itu akan kesulitan untuk menanam. Nah, itu bagaimana kita mencari solusi bersama untuk itu. Baik, teman-teman, karena tadi sudah ada paparannya, sekarang kita masuk ke studi kasus nih. Ini merupakan gejala dari tanaman kentang yang saya temukan di lahan, kemudian saya foto gejalanya secara klinis. Jadi di sini klinis ya, karena harapannya teman-teman tepat diagnosisnya. Silakan, ada yang tahu kenapa dan apa penyebabnya dari gejala yang saya temukan ini? Oke, Dila. Gimana Dila? Kalau dilihat dari gejalanya kan itu ada di perakaran ya Pak. Mungkin yang menyerangnya itu berupa patogen dari nematoda Pak. Soalnya kan dia mempunyai stilet nih, menyerang jaringan tanaman, terus diambil nutrisinya dan tanaman itu membentuk bengkakan gitu pada akarnya. Oke, baik. Tapi izin bertanya Pak, kalau cara ngebedain puru akar sama rhizobium itu kayak gimana? Oke, siap. Terima kasih Dila atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya rhizobium juga dia tuh merupakan gejala penyakit gitu.
tapi dia bersifat positif. Jadi dia menyebabkan selnya itu hiperplastis kan, karena si rhizobium itu mengisi rongga-rongganya untuk dia hidup. Cuma dia kenapa dia bersifat positif? Dia itu semakin banyak rhizobiumnya karena dia bisa menambah nitrogen dari udara. Makanya dia simbiosisnya itu bukan parasitisme, tapi dia mutualistik gitu. Jadi dia numpang hidup, membuat si sel tanamannya itu membengkak. Cuma dia bisa menyediakan nutrisi utamanya kan berupa nitrogen dari udara itu. Nah, kalau nematoda betul tadi kata Dila itu serangkaian gejala. Jadi selain dia karena stilet menusuk, dia juga nematoda betina itu dia membuat rongga di situ untuk meletakkan telurnya gitu. Makanya dia membengkak gitu. Prosesnya sama, dia kenapa hiperplastis itu karena dia mengeluarkan serangkaian kimiawi yang membuat si selnya itu membengkak. Begitu. Terima kasih Dila, tepuk tangan dulu dong buat Dila. Oke. Aktif ya di semua kelas. Baik. Oke, teman-teman. Jadi kita hari ini sudah belajar bagaimana jenis-jenis patogen dan kemudian cara menyerangnya itu seperti apa. Kemudian tadi juga kasusnya juga sudah ada gitu. Nah, sebelum diakhiri, silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan dulu dari teman-teman. Sebelum diakhiri ada tugas untuk membuat mind map, merangkum materi pertemuan hari ini gitu. Silakan bisa di-scan QR code yang ada di depan layar. Nah, ini nanti teman-teman kalau sudah bisa dikumpulkan ke LMS ya, atau Learning Management System melalui Google Classroom yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa diunggah tugasnya di sana. Nah, deadline-nya H-1 sebelum pertemuan 4 dimulai. Nah, ini pertemuan berikutnya teman-teman ada penyakit karena cekaman abiotik. Kalau yang tadi itu kan biotik. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua dalam melakukan diagnosis penyakit tanaman yang tepat, begitu. Teman-teman mudah-mudahan juga selalu sehat untuk perkuliahan karena masih ada perkuliahan lagi kan hari ini. Baik, sebelum diakhiri, mari kita tutup kelas ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah cuplikan interaksi dan proses belajar mengajar pada mata kuliah dasar perlindungan tanaman yang saya ampu. Dalam ilmu perlindungan tanaman, kita belajar bahwa tujuan utama kita bukanlah memusnahkan setiap hama atau patogen, melainkan mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem agar tanaman tetap tumbuh produktif. Filosofi inilah yang juga saya pegang teguh sebagai seorang pendidik. Tugas saya bukan sekedar mencekoki mahasiswa dengan teori, melainkan menjaga keseimbangan nalar mereka. Membimbing cara berpikir kritis mereka dan melindungi mereka dari ketidaktahuan. Agar mereka tumbuh menjadi lulusan yang produktif dan bermanfaat, melalui kesempatan yang sangat berharga ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Panitia Sertifikasi Dosen. Rasa hormat dan apresiasi tertinggi juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu asesor yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengevaluasi dedikasi saya di ruang kelas. Sebagai dosen yang terus belajar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ditemukan kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun pengemasan video ini. Semoga apa yang telah saya tampilkan dapat memenuhi standar yang diharapkan dan menjadi bukti nyata dari pengabdian saya di Universitas Siliwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.